Yang kedua, kita akan bicara mengenai kata bercerai. Kita buka satu firman Tuhan dari Ulangan 24 ayat 1. Berkata demikian, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Kata asli cerai berkata dari kata kerihut, yang artinya adalah mematahkan perjanjian. Dalam sebuah pernikahan, sepasang suami istri membuat janji komitmen di hadapan Tuhan, yaitu untuk seia sekata, sehidup semati, satu penanggungan. Berjalan bersama dalam suka maupun duka, untuk setia sampai akhir. Jadi bercerai artinya mematahkan perjanjian yang dibuat di hadapan Tuhan itu. Itu sebabnya kenapa cerai menjadi sebuah kata yang berat dan haram oleh banyak orang. Tindakan cerai dilakukan karena berbagai alasan. Tetapi berbagai alasan itu bisa disimpulkan bahwa orang yang meminta cerai merasa sudah enggak lagi butuh orang yang diceraikan. Jadi sadarkah kita bahwa banyak pasangan suami istri di luar sana, walaupun secara fisik, secara hukum mereka masih menikah, tetapi sesungguhnya sudah ada tindakan cerai dalam hatinya. Secara hati mereka sudah bercerai. Mungkin secara jasmani mereka masih bersama-sama, tapi di rumah sudah berseranjang. Nggak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi keintiman satu sama lain. Hatinya sudah tidak lagi memegang komitmen kesetiaan kepada pasangan. Maka apa bedanya mereka dengan pasangan lain yang sudah bercerai? Karena sesungguhnya mereka sudah berjalan masing-masing, tidak lagi saling menopang untuk mengarungi satu tujuan. Seluruh tindakannya sudah mencerminkan sebagai pasangan yang telah bercerai. Jadi gimana dengan komitmen kita hari ini kepada Tuhan? Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita mengucapkan janji untuk mau bersama dengan Tuhan sampai akhir, melayani Tuhan sampai akhir, hidup berserah kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dalam perjalanannya hidup kita mulai kembali merindukan dunia, merindukan kehidupan yang lama. Kembali kepada manusia lama, sesungguhnya kita sedang bercerai dari Tuhan. Sadarkah kita bahwa walaupun secara mulut kita mengaku masih membutuhkan Tuhan, secara fisik kita masih datang ke gereja, mungkin mulut kita masih berdoa, tapi kita masih sedang bercerai kepada Tuhan. Karena kita tidak lagi membangun ketaatan dalam kehidupan kepada firman. Seluruh tindakan kita, kehidupan kita, tujuan kita hidup masih mencerminkan sebuah kehidupan yang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang bercerai dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 4-5 berkata demikian. Raja Daud menulis rasa cintanya yang besar kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Cintanya kepada Tuhan di sini tercermin dalam perkataannya Daud. Sikap hatinya yang mau bertobat, bahkan apa yang dia kerjakan dalam hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi gimana dengan kita hari ini? Saya sungguh-sungguh berdoa semoga kita tidak sedang dalam proses perceraian dengan Tuhan. Dan salah satu ciri-ciri kuatnya adalah hati kita merindukan kehadiran Tuhan setiap hari. Kita intim dengan Tuhan. Segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan semata-mata. Amin.